Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Bekti, mana? Pak Bekti, Nama? Pak Bekti. Alhamdulillah, Samuel Pak. Mana Pak? Aduh, Silakan duduk. maaf mengganggu Pak. Oh, enggak Pak. Enggak. Gimana kabarnya Pak Bekti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali ya pada hari ini. Dan Sehat bagaimana Pak? Nah, Bapak, sehat Bapak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kita sama-sama sehat sehingga kita bisa dipertemukan pada hari ini ya Pak ya. Betul. Ya mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah buat kita Pak. Amin. Ya. Pada hari ini mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan. Iya, sehubungan dengan rencana coaching mungkin nanti ke rekan saya, ke coach saya, gitu. Saya ingin mendapatkan arahan atau pencerahan dari Bapak selaku supervisor kamu saya. Oke, terima kasih Bapak. Berarti Bapak meminta saya untuk mensupervisi coaching Bapak ke coaching gitu. Saya akan melakukan coaching ya. Oke. Kira-kira apa yang ingin saya bantu di kompetensi coaching ini Bapak? Mungkin nanti kompetensi selaku coach yang ingin dikembangkan, saya ingin dibantu sekali sama Bapak. Ya, kompetensi intinya gitu ya, kompetensi yang berkaitan dengan coaching gitu ya Pak. Iya. Nah, secara spesifik kompetensi apa sih Pak yang ingin saya amati gitu? Ya, pertama ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama kompetensi kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya. Kehadiran penuh. Dan yang kedua adalah kompetensi mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot buat coach saya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi ada dua gitu ya kompetensi yang ingin secara spesifik saya observasi dan saya amati. Yang pertama berkaitan dengan kehadiran penuh dan yang kedua dengan cara mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih. Nah, indikator pencapaian yang dari tujuan Bapak tersebut, menurut Bapak seperti apa sih indikatornya? Indikator untuk ketercapaian kompetensi yang ingin saya kembangkan, pertama saya ingin betul-betul menghadirkan konsentrasi fokus saya untuk mendengarkan penuh, kehadiran penuh bagi coach saya nanti. Dan yang paling utama adalah saya ingin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saya itu dapat membantu coach supaya masalah yang dikembangkan dari area yang dikembangkan itu tidak kemana-mana, jadi fokus kepada permasalahan tersebut. Jadi pertanyaan itu lebih mengarah dan fokus, tidak melebar mungkin. Oke Bapak, setelah tadi saya dengarkan apa yang akan Bapak kembangkan, kemudian dari indikator yang ingin Bapak capai gitu ya, tujuan yang ingin Bapak capai. Mungkin saya bikin rubrik penilaiannya Pak. Ya, rubrik penilaian supaya kita lebih terarah juga dalam mensupervisinya. Nah, mungkin Bapak bisa baca di sini ya. Jadi di sini adalah rubrik-rubriknya yang ingin saya observasi sesuai dengan tujuan yang kompetensi yang ingin Bapak capai ya. Bagaimana? Apakah bagus sekali? Sudah sesuai, bagus sekali ini. Bakal betul-betul membantu saya dalam mengembangkan kompetensi coaching nanti. Terima kasih Bapak. Itu mungkin ya nanti kita akan berjumpa kembali pada saat Bapak observasi di kelas atau observasi dengan coach ya. Terima kasih Bapak. Atau itu saja? Terima kasih. Saya permisi. Siap. Mana Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra. Emang, alhamdulillah. Ya silakan, silakan duduk, silakan masuk sambil duduk. Relax saja. Siap Pak. Iya. Pak Indra, terima kasih Pak Indra. Apa kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pada saat sekarang ini saya sehat. Mudah-mudahan Pak Indra juga kondisi saat ini sehat, tidak kurang satu apapun, dan kita semuanya diberi kesehatan dan kelancaran. Amin ya Rabbal alamin. Nah, gimana Pak Indra? Kayaknya dari
performanya agak berseri-seri, tapi kayaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan, ada yang ingin diutarakan. Gimana Pak Indra? Ya Pak, saya ingin ngobrol sama Bapak terkait pembelajaran saya di sekolah Pak, di kelas. Nah, ketika saya melaksanakan pembelajaran, beberapa peserta didik saya itu seperti malas gitu Pak, bahkan ada yang datangnya kesiangan, ya harusnya misalkan datang jam 7.30, dia dirinya datang jam 8.30, bahkan kadang di kelas juga dia tertidur atau bagaimana. Ya, Pak. Jadi saya merasa bingung gitu Pak, harus bagaimana nih, padahal saya sudah memberikan bukan teguran ya, memberikan motivasi, memberikan semangat, tapi dirinya itu tetap saja Pak, tetap saja motivasinya itu, semangatnya dalam belajar itu kurang gitu Pak. Padahal Pak Indra sebagai pendidik dan pengajar mungkin selalu terus-menerus mengasih motivasi ya terhadap peserta. Oh itu. Jadi tujuan Bapak ngobrol ke sini itu ya tujuannya. Nah, boleh mungkin saya mengajukan pertanyaan lagi. Selain tujuan tadi, apa sih Pak Indra yang ingin Pak Indra capai dari pertemuan kita kali ini? Dalam pertemuan kali ini saya berharap Pak, ketika saya melaksanakan pembelajaran atau memberikan motivasi, dapat mendapatkan solusi gitu Pak terhadap permasalahan peserta didik saya yang kurang motivasi dalam belajar, motivasi dalam belajar yang masuknya jadi kesiangan gitu Pak. Itu kan bisa jadi karena motivasi belajarnya itu rendah. Jadi dalam pertemuan kali ini yang mudah-mudahan saya dapat tercerahkan gitu Pak. Ada solusi meskipun dari dalam obrolan singkat ini ya Pak. Jadi hal yang ingin dicapai adalah minimal motivasi dari anak-anak itu tumbuh dan meningkat, dan ya itu hasil akhir yang ingin dicapai. Oke. Nah, dari hasil yang ingin dicapai mungkin ada beberapa poin juga yang ingin saya tanyakan. Sebetulnya menurut Pak Indra itu keberhasilan apa sih yang ketercapaian untuk motivasi itu menurut Pak Indra itu yang keberhasilan motivasi yang bagaimana yang Pak Indra inginkan gitu. Motivasi belajar yang baik menurut saya gitu Pak. Pertama, peserta didik itu tidak masuk terlambat. Yang kedua, antusias dalam pembelajaran, tidak mengantuk. Selalu memperhatikan, jadi tidak acuh-acuh pada saat pembelajaran. Mungkin itu Pak, 3 poin itu yang menurut saya motivasi belajarnya itu baik gitu Pak. Jadi cara mengukurnya mungkin untuk keberhasilan sebuah motivasi itu yang Bapak ceritakan seperti tadi ya. Kemudian kalau saya boleh ngobrol lagi berikutnya, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin hal apa yang ingin dipersiapkan oleh Bapak untuk mencapai motivasi tersebut bagi anak-anak Bapak, mungkin sesuatu yang harus dipersiapkan oleh Bapak gitu yang realnya untuk mencapai motivasi tersebut. Kalau menurut saya Pak, menurut pandangan saya itu bisa mungkin pembelajaran saya, apakah medianya mungkin saya kurang menarik, ataukah saya terlalu menakutkan gitu di dalam pembelajaran gitu, atau metodenya saya itu misalkan tidak menyenangkan pada peserta didik sehingga jenuh gitu, peserta didik merasa jenuh pada saat pembelajaran. Ya mungkin itu Pak, menurut saya gitu Pak, metode atau media saya mungkin yang kurang pas gitu bagi anak-anak saya, sehingga motivasi belajarnya itu rendah gitu Pak. Bagus. Nah, dari hal-hal tersebut yang dijelaskan oleh Bapak, kira-kira nih untuk mencapai motivasi tersebut ada nggak dukungan yang bisa dikasih, atau semacam Bapak berkolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin dukungan dari teman-teman untuk mencapai motivasi itu sebetulnya ada nggak Pak? Menurut saya itu
terkait motivasi belajar siswa Iya. ada kaitannya juga dengan orang tua kalau menurut saya. Betul, Jadi betul. emang harus ada Faktor keluarga kolaborasi juga ya, harus ada kolaborasi dengan orang tua tentang motivasi ya untuk membangkitkan motivasi belajar siswa atau murid saya itu. Pertama itu berarti harus berkolaborasi dengan pihak orang tua ya, dan juga berkolaborasi dengan pendidik yang lain supaya dengan rekan sejawat, rekan ya, Pak, sejawat seluruh PTK yang ada di sekolah, supaya mungkin kalau permasalahan yang tadi kesiangan itu kalau semuanya kompak misalkan untuk menangani peserta didik itu bagaimana nanti mungkin rasa motivasi belajarnya itu bisa tumbuh gitu Pak ya. Mungkin dalam hal ini jangan satu guru saja Iya. yang memperhatikan itu, tapi kalau berkolaborasi dengan rekan sejawat, jadi semuanya saling ini ya. Gitu Pak. Ya, bagus itu. Nah, kira-kira untuk mencapai yang tadi kan capaiannya, kalau dari hasil obrolan ini semua motivasi atau minat siswa dalam belajar itu meningkat. Kira-kira rencana, ini ada rencana nggak Bapak untuk meningkatkan motivasi ini? Mungkin Bapak kan punya rencana gitu. Kira-kira ini rencana yang akan Bapak lakukan, yang ingin Bapak laksanakan, apa sih rencananya? Kalau saya sih merencanakan Pak, merubah metode pembelajaran saya mungkin Pak. Jadi lebih ke metode ya? Metodenya jadi lebih ke banyak metode, bisa menggunakan metode bermain, bermain game atau bermain peran, jadi tidak hanya metode ceramah gitu Pak. Tidak jenuh. Jadi kalau ada metode bermain peran atau bermain game, ada game di sana, mungkin peserta didik itu bisa lebih termotivasi gitu untuk belajar. Aktif juga ya, jadi peserta didik juga aktif itu dalam pembelajaran. Bagus, rencana saya mungkin seperti itu Pak. Rencananya sangat bagus. Nih, kapan kira-kira rencana yang akan Bapak laksanakan, kira-kira mau kapan, atau dengan langkah-langkahnya juga gitu? Sepertinya dalam 1 minggu ke depan Pak, karena kalau saya berpikir itu harus mempersiapkan juga medianya, media yang harus dipersiapkan, peralatan juga harus dipersiapkan. Mungkin pelaksanaannya itu minggu-minggu ke depan lah, seminggu ke depan gitu. Untuk persiapannya itu dimulai dari sekarang. Berarti lebih cepat, lebih bagus. Iya, itu Pak. Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir buat Bapak. Komitmen atau apa sih untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut? Apa sih komitmen Bapak gitu? Apakah dilaksanakannya secara rutin atau bagaimana gitu? Untuk komitmennya bagaimana? Ya, kalau menurut saya kan, karena saya guru kelas Pak, berarti saya harus berkomitmen gitu Pak untuk semua mata pelajaran yang saya berikan kepada murid saya itu harus menggunakan berbagai metode gitu. Tidak menggunakan hanya satu metode ceramah saja. Jadi berbagai metode yang menyenangkan, yang membuat peserta didik lebih termotivasi. Jadi mungkin untuk komitmennya itu dalam semua mata pelajaran saya harus menerapkan metode-metode yang bisa meningkatkan motivasi. Iya Pak Indra, mudah-mudahan apa yang Bapak tadi ingin bicarakan, mudah-mudahan segalanya tercapai. Dan Pak, ya sedikitnya dengan obrolan ini ada pencerahan. Pak. Jadi sebelumnya saya tidak terpikirkan gitu Pak. Sepertinya saya itu kurang, peserta didik kurang motivasi itu sepertinya karena ini gitu Pak. Setelah saya berbincang dengan Bapak, mudah-mudahan selalu ada manfaatnya dari momen. Ya, mungkin itu. Terima kasih Pak Indra. Sama-sama, saya terima kasih Bapak atas obrolan kali ini, sangat banyak manfaat bagi saya itu. Iya, terima kasih. Ya, saya pamit Pak. Iya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum Pak Iye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bekti. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya. Iya, kita ketemu lagi. Bagaimana Bapak, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Amin. Coachingnya udah dilakukan? Alhamdulillah Pak. Oke. Alhamdulillah coachingnya sudah saya laksanakan. Dan alhamdulillah
mendapat kelancaran setelah Ya, di betul, Pak. di pra apa Nah, observasi observasi ada itu. ya ada semacam obrolan dulu dengan Bapak itu. Alhamdulillah, terima kasih atas Oke. bimbingannya. ya setelah saya amati Bapak, Iya. ya berdasarkan data sesuai dengan yang kita sepakati di awal Pak waktu pra supervisi Betul. Bapak bahwa ada 2 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, diantaranya adalah kehadiran penuh Kalian tunggu. sama bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Pak. Ya. Dan yang menjadi fokus pengembangan kompetensi yang diamati oleh saya sesuai dengan yang Bapak ajukan di praobservasi itu adalah di pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak ya. Betul, betul. Betul ya. Nah, indikator-indikator yang saya yang telah sepakati waktu praobservasi juga alhamdulillah udah saya catat dan udah saya observasi. Nah, tadi indikator keberhasilannya itu kan salah satu indikator dari menanyakan pertanyaan yang berbobot itu hasilnya bahwa bisa menumbuhkan pertanyaan yang positif menumbuhkan motivasi atau potensi diri si koci ya Pak ya. Iya. Apa yang Bapak lakukan waktu itu Pak? Ya, jadi yang saya lakukan dalam hal pertanyaan berbobot, saya lebih fokus ke masalah motivasi. Motivasi ya. Baik itu motivasi terutama dari gurunya, kemudian dari kalau gurunya sudah diarahkan dengan pertanyaan berbobot, akhirnya coach itu dapat menjawab ya fokus ke masalah tersebut, jadi tidak melebar kemana-mana. Jadi indikator itu. Nah itu ya, berarti berdasarkan indikator tersebut memang Bapak udah menunjukkan seperti itu. Kalau saya lihat dari kompetensi coaching, yang pertama adalah kehadiran penuh. Saya amati Bapak menunjukkan sikap, gestur tubuh dan yang sesuai dengan prinsip coaching Pak. Itu ya. Yang kedua, ketika Bapak mendengarkan aktif dengan rasa itu, saya lihat Bapak juga telah menunjukkan perhatian terhadap koci Pak. Bapak menunjukkan perhatian terhadap koci, Bapak juga mengajukan pertanyaan berdasarkan apa yang Bapak dengar dari koci gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, Bapak juga membuat sebuah rangkuman apa yang diajukan catatan oleh koci gitu ya. Nah, saya kira berdasarkan pada fokus saya yang diamati tentang pertanyaan berbobot, Bapak udah cukup baik Pak dalam melakukan coaching ini, gitu kan. Kemudian Bapak juga udah menghadirkan kesadaran atau kesadaran penuhnya, gitu. Bapak juga udah mengajukan pertanyaan berdasarkan alur tirta, gitu ya. Nah itu dari hasil yang saya amati gitu Pak ya. Nah, mungkin ada lagi yang pingin Bapak kembangkan lagi di kompetensi coaching ini apa sih? Selain yang tadi 2, saya betul-betul ingin terus meningkatkan untuk menggali lebih jauh tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih berbobot lagi. Gitu ya. Kemudian mungkin ditambah dengan mau semakin fokus atau aktif mendengarkan apa yang diutarakan oleh coach itu, yang diutarakan oleh coach. Berarti kedepannya kita harus lebih belajar ya Pak ya, lebih belajar lagi tentang kompetensi yang ingin dikembangkan kedepannya gitu ya Pak. Oke, terima kasih Bapak. Ini hasil penilaian kami dan sesuai dengan rubrik yang telah kita sepakati di pra-observasi. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk pengembangan kompetensi yang lebih kedepannya ya. Oke, terima kasih. Itu saja Bapak. Saya terima kasih dan saya permisi. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.